to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang di pembelajaran informatika. Hari ini kita akan belajar materi seputar berpikir komputasional dengan topik algoritma untuk kelas 9. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Sebelum masuk materi, ingatkah kamu dengan topik algoritma ini? Yap, sebelumnya di kelas 7 dan 8 kita telah berkenalan dengan apa yang dimaksud dengan algoritma. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengupas lengkap mengenai pembelajaran algoritma di kelas 9. Apa sih pengertian algoritma? Algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas dan logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sebelum itu, coba kamu pikirkan, apakah kamu pernah memasak mie instan? Jika kamu pernah membuat mie instan, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan? Langkah-langkah yang harus dilakukan tentu saja yang pertama kita harus menyiapkan semua peralatan, bahan sebelum melakukan pemasakan mie instan. Nah, setelah itu kita akan merebus air hingga mendidih, lalu memasukkan mie ke dalam air mendidih. Tunggu mie hingga matang dan siapkan bumbu-bumbunya, lalu tiriskan. Aduk mie dan mie siap disajikan. Nah, itulah merupakan urutan langkah-langkah yang dilakukan dalam memasak mie instan. Kita lanjut. Kenapa sih langkah-langkah tersebut harus berurutan? Dan apa yang terjadi jika langkah-langkah tersebut tidak dikerjakan secara urut? Nah, mengapa algoritma itu atau langkah-langkah harus dikerjakan secara urut? Karena algoritma itu membantu kita dalam menyelesaikan masalah secara efisien dan sistematis. Jika langkah-langkah tersebut tidak dikerjakan secara urut, maka permasalahan yang kita lakukan itu tidak terselesaikan dengan baik dan efisien. Langkah-langkah tersebut akan menjadi kacau. Algoritma itu memiliki 5 ciri-ciri yang dinyatakan sebagai algoritma. Yang pertama itu ada keterbatasan. Maksudnya di sini adalah algoritma itu memiliki awal dan akhir. Seperti memasak mie instan tersebut, kita harus memiliki awalan dimulai dengan kata mulai dan diakhiri dengan kata selesai. Lalu ciri yang kedua itu ada kepastian. Algoritma itu harus memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu, agar langkah-langkah atau urutan yang kita lakukan bisa berjalan dengan efektif dan selesai. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga itu ada efektif. Semua langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Algoritma itu bisa dikatakan jika waktu yang kita digunakan itu sederhana mungkin. Jika waktu tersebut terlalu panjang, maka langkah-langkah tersebut tidak bisa kita nyatakan sebagai algoritma. Selanjutnya, itu ada input. Input itu algoritma memiliki masukan atau input atau kondisi awal. Nah, contoh input dalam memasak mie instan tadi itu ada air, ada mie, ada bahan-bahan atau bumbu-bumbunya. Lalu ciri-ciri yang terakhir itu ada output. Algoritma itu memiliki keluaran atau output atau kondisi akhir.
Menurut kamu, apa sih output dari memasak mie instan tersebut? Output dari memasak mie instan tersebut adalah mie siap disajikan. Selanjutnya kita masuk pada teknik penyajian algoritma. Algoritma ini memiliki beberapa teknik penyajian. Yang pertama itu adalah dengan bahasa natural. Teknik penulisan algoritma ini dengan menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah diterapkan. Biasanya menggunakan berbagai kata kerja seperti mulai, tulis, masukkan, baca, tampilkan, jika, maka, ulangi. Nah, contoh penggunaan bahasa sehari-hari yang kita sebutkan tadi seperti memasak mie instan. Selain itu, di dalam dunia teknologi, contoh menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari dalam menghidupkan komputer. Yang pertama langkahnya itu pastikan komputer terhubung dengan listrik. Yang kedua, tekan tombol power pada CPU atau komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada monitor jika ada. Yang keempat, tunggu sampai proses booting selesai. Jika muncul layar login, maka masukkan username dan password. Setelah berhasil masuk, komputer siap digunakan. Nah, itulah penggunaan teknik penyajian algoritma menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Teknik penyajian algoritma yang kedua itu ada pseudocode. Nah, penyajian algoritma dengan pseudocode ini menggunakan bahasa pemrograman. Dapat kita lihat pada contoh di dalam kotak hitam ini, yaitu ada diawali dengan kata begin atau mulai. Ada numerik panjang, lebar, luas, lalu menampilkan panjang persegi panjang dan kita inputkan panjangnya, lalu komputer mengakses panjang. Lalu komputer akan mendisplay atau menampilkan lebar persegi panjang dan kita inputkan lebarnya, lalu di-accept lebar. Nah, memiliki rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Lalu komputer menampilkan luas persegi panjang dengan memanggil variabel luas dan selesai. Itulah contoh dari teknik penyajian algoritma menggunakan pseudocode atau bahasa pemrograman. Selanjutnya, teknik penyajian algoritma yang terakhir itu ada flowchart. Penulisan algoritma flowchart ini menggunakan simbol-simbol yang sudah menjadi standar pada dunia komputer. Flowchart bertujuan untuk menggambarkan alur algoritma menggunakan diagram agar dapat memperjelas langkah-langkah penyelesaian algoritma. Nah, berikut ini simbol-simbol dalam program flowchart. Simbol yang pertama itu adalah simbol persegi oval. Nah, ini disebut dengan terminator yang menunjukkan awal dan akhir dari suatu alur program flowchart. Selanjutnya simbol persegi panjang. Ini juga disebut dengan simbol proses yang menunjukkan proses seperti perhitungan aritmetika dan penulisan suatu formula. Lanjut, simbol yang seperti jajar genjang ini disebut juga dengan simbol read or write. Menunjukkan sumber data yang akan diproses atau menunjukkan data yang akan dicetak. Lanjut, simbol belah ketupat disebut juga dengan simbol decision yang menunjukkan suatu proses evaluasi atau pemeriksaan terhadap nilai data dengan operator relasi. Selanjutnya, simbol subprogram. Simbol ini menunjukkan subprogram yang akan diproses, dapat berupa prosedur atau function. Selanjutnya, simbol dengan bentuk lingkaran. Ini disebut dengan konektor, menunjukkan tanda sambungan dari suatu flowchart pada suatu halaman kertas. Selanjutnya, simbol off-pack connector yang menunjukkan tanda sambungan dari suatu flowchart
untuk halaman kertas yang berbeda. Simbol yang terakhir itu ada simbol preparation yang menunjukkan deklarasi atau pemesanan variabel atau konstanta. Berikut ini merupakan contoh flowchart yang menggunakan simbol-simbol untuk menghidupkan komputer. Simbol yang pertama dimulai dengan kata mulai yang memakai simbol persegi oval. Lanjut, setelah langkah mulai, hubungkan kabel ke terminal stop kontak. Setelah itu, nyalakan atau tekan tombol CPU. Jika berhasil menekan tombol CPU, itu layar monitor akan menyala. Jika tidak berhasil, maka kita harus mencek power supply. Jika power supply berhasil, maka layar monitor akan menyala. Jika layar monitor tidak menyala, maka kita harus mencek VGA card, mainboard, atau memorinya. Nah, jika setelah kita cek lalu berhasil, layar monitornya berhasil menyala, maka akan masuk ke tampilan desktop dan komputer siap digunakan. Dan diakhiri dengan selesai yang menandakan suatu langkah atau algoritma telah selesai dilaksanakan. Baik, kesimpulan dalam pembelajaran algoritma kita kali ini adalah algoritma itu merupakan urutan langkah yang logis, jelas, dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma tidak hanya digunakan di komputer, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memasak mie instan atau menghidupkan komputer. Algoritma dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu ada bahasa natural atau bahasa sehari-hari yang disebut dengan deskriptif atau langkah-langkah dengan kalimat. Bentuk yang kedua itu ada pseudocode, yaitu bahasa kode pemrograman. Selanjutnya bentuk yang terakhir itu ada flowchart yang menggambarkan diagram alir. Nah, begitulah pembelajaran algoritma kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mencatat pembelajaran hari ini dan dibahas di kediaman masing-masing atau di rumah dan di tempat dimanapun Anda berada. Nah, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.